Bab 1436. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Ada banyak paviliun di Akademi Tianhuang, tetapi semuanya kosong dan tidak berpenghuni, jadi Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Lu Chen memilih tempat yang paling dekat dengan gunung belakang Akademi, di mana terdapat paviliun besar, dan kemudian menempatkan semua anggota legiun di sini. Dan Lu Chen juga meminta sebuah paviliun di dalamnya sebagai tempat tinggalnya di Akademi Tianhuang, dan ini akan menjadi pijakannya di masa depan. Meski paviliun tersebut bobrok dan tertutup debu selama bertahun-tahun, namun telah dibersihkan oleh 10 pelayan. Lu Chen tinggal di paviliun sebentar, lalu pergi berlatih. Benar sekali, pergi berlatih, bukan berlatih di paviliun sendiri. Konsentrasi energi spiritual di dalam akademi adalah sekitar 200.000 kali lipat dari dunia sekuler, yang sangat rendah di mata Linghua. Tapi di mata Lu Chen, itu terlalu tinggi. Konsentrasi aura yang cocok untuk budidaya Lu Chen pada tahap ini adalah 120.000 kali lipat. Lu Chen adalah ahli aura yang hebat, yang mengacu pada jumlah yang diserap, bukan konsentrasi. Terakhir kali dia datang ke akademi untuk diperiksa, Lu Chen menemukan bahwa aura di dalam akademi relatif rata-rata, tetapi konsentrasi aura di gunung belakang berbeda, bahkan serendah 120.000 kali, yang sangat cocok untuk Lu Chen berlatih. Oleh karena itu, aura di sisi paviliun bukanlah tempat bagi Lu Chen untuk berlatih untuk saat ini. Saat dia berjalan keluar dari paviliun, suara Linghua tiba-tiba terdengar dari telinganya, "Mau kemana? Aura di sini terlalu tinggi, belum cocok untukku, aku ingin keluar dan berlatih." Lu Chen berbalik, dan melihat seorang wanita roh cantik berjalan keluar dari paviliun terdekat. Itu adalah Linghua, dan tempat tinggal yang dia pilih berada di sebelah paviliun Lu Chen. "Menurutku aura di sini rendah, tapi menurutmu auranya terlalu tinggi. Itu kebalikan dariku." Linghua menghampiri dan berkata, "Juga, saudara-saudaramu tidak memilih tingkat energi spiritual. Mereka tinggal di dalamnya dan tidak pernah keluar. Mereka pasti telah memasuki kondisi kultivasi. Mengapa kamu berbeda dari mereka? Sangat sulit untuk dipahami. Latihan yang saya lakukan berbeda dengan latihan mereka. Saya sangat pilih-pilih tentang konsentrasi energi spiritual, dan jumlah penyerapannya besar, yang sangat menjengkelkan." Lu Chen berkata tanpa daya, "Jenis latihan apa yang kamu latih begitu aneh?" Linghua bertanya, "Itu adalah keterampilan yang luar biasa." Lu Chen tersenyum, dan kemudian mengganti topik pembicaraan, "Bagaimana denganmu, mengapa kamu tidak tinggal di rumah dan memulihkan wilayahmu?" Alis Linghua sedikit berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. "Bagaimana kalau kamu kembali bersamaku jalan-jalan? Aku sudah menemukan tempat di sana, dan aura di sana sangat cocok untuk kultivasiku." Lu Chen menunjuk ke pegunungan besar di belakang, dan berkata kepada Linghua seperti ini, "Hanya saja ada banyak gunung tandus dan punggung bukit liar di kawasan Gunung Tianhuang ini, pemandangannya kurang bagus, dan tidak ada yang bisa dilihat. Aku hanya ingin jalan-jalan dan bersantai. Tidak masalah indah atau tidak." Linghua menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Kalau begitu ayo pergi." Setelah mengatakan itu, Lu Chen naik ke langit, terbang berdampingan dengan Linghua, dan terbang menuju gunung belakang. Bagian dalam akademi dan gunung belakang sepertinya sangat dekat, tapi jaraknya masih ribuan mil. Hanya saja Linghua ingin berjalan-jalan dan tidak bisa terbang cepat, sehingga Lu Chen tidak punya pilihan selain menemaninya, terbang perlahan untuk bersantai. Akademi Tianhuang sebenarnya memiliki gedung setinggi itu. Setelah terbang ratusan mil jauhnya, tiba-tiba sebuah bangunan dengan puluhan lantai muncul, berdiri sendirian di Akademi Tianhuang. Linghua merasa sedikit aneh. Di dalam akademi, sebagian besar paviliun berukuran kecil dan tidak tinggi, biasanya hanya 3 lantai. Dan paviliun besar yang muncul tidak hanya menempati area yang luas, tapi juga memiliki puluhan lantai. Ini adalah paviliun tertinggi dan terbesar di akademi. Dibandingkan dengan paviliun kecil itu, paviliun ini menonjol dari keramaian. Sulit untuk tidak menarik perhatian. "Mungkinkah itu tempat tinggal Dekan Zuo?" Linghua bertanya seperti ini. "Tentu saja tidak. Kediaman dekan berada di pusat akademi. Paviliun besar ini terletak di bagian terpencil akademi. Tidak mungkin paviliun dekan." Lu Chen tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata lagi, "Akademi Tianhuang, seperti namanya, adalah tempat membaca. Ada banyak sekali buku. Saya kira gedung itu adalah perpustakaan akademi, tempat menyimpan buku."
Setelah memasuki benua Yuanwu, saya belum pernah menyentuh buku ras manusia Anda, jadi saya ingin membacanya. Setelah Linghua selesai berbicara, dia turun dari ketinggian menuju paviliun gedung. Lu Chen, aku tidak akan pergi ke gunung belakang lagi, kamu bisa berlatih sendiri. Aku akan menemanimu. Lu Chen berpikir sejenak, lalu menurunkannya. Toko buku itu dijaga, dan Linghua tidak memahami aturan umat manusia, jadi tidak baik jika dipersulit. Oleh karena itu, Lu Chen harus mengikuti. Keduanya turun ke depan gedung, dan mereka melihat sebuah plakat tergantung di atas gerbang gedung, bertuliskan karakter putih dengan latar belakang hitam, Suge. Di depan pintu paviliun buku, daun-daun berguguran berserakan, pintu tertutup dan tidak ada yang menjaganya. Lu Chen naik untuk mendorong pintu, tetapi menemukan ada semacam batasan di pintu, dan dia tidak dapat mendorongnya tidak peduli seberapa keras dia mendorong. Paviliun buku adalah tempat penting Akademi Tianhuang, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki orang dengan santai. Sebuah suara tua terdengar, dengan nada yang sangat tenang. Lu Chen menoleh untuk melihat, dan terkejut. Pada suatu saat, ada seorang lelaki tua di sekitar. Lelaki tua itu memegang sapu panjang di tangannya dan perlahan-lahan menyapu dedaunan yang berguguran di tanah. Kepalanya menunduk, alisnya panjang, dan dia tampak acuh tak acuh terhadap dunia. Namun, lelaki tua itu tidak dapat melihat alam apapun, dan dia tidak tahu apakah dia menahan napas, atau apakah dia orang biasa. Apakah kamu Paman Li, administrator paviliun buku? Lu Chen bertanya. Ya, aku pamanmu. Orang tua itu menjawab tanpa melihat ke atas. Paman Li, saya Lu Chen, murid akademi, dan saya ingin membaca buku di paviliun buku. Lu Chen membungkuk kepada lelaki tua itu dengan membawa hadiah. Aku tahu, kamu berasal dari wilayah Desolate Timur, dan kamu adalah murid baru Zuo Sue. Paman Li terus menyapu lantai, tapi dia tetap tidak mengangkat kepalanya. Kamu boleh masuk, tapi teman wanitamu tidak bisa. Dia masuk akademi untuk berlatih, dan dia dianggap sebagai murid akademi. Mengapa dia tidak bisa memasuki paviliun buku? Lu Chen bertanya. Dia adalah ras roh, jadi dia tidak bisa membaca buku di akademiku. Paman Li berkata begitu. 100.000 tahun yang lalu, ras roh dan ras manusia adalah sekutu, berperang melawan kejahatan bersama-sama. 100.000 tahun kemudian, ras roh lahir dan mereka juga merupakan sekutu ras manusia. Mengapa akademi saya tidak bisa dibuka untuk ras roh? Paman Li, apakah kamu memiliki prasangka buruk terhadap ras roh? Lu Chen bertanya. Lelucon, ketika ras roh disegel, pamanmu belum lahir, jadi bagaimana kamu bisa berprasangka buruk terhadap ras roh? Paman Li berkata lagi, hanya saja ada aturan di paviliun buku bahwa ras non-manusia tidak boleh memasuki paviliun buku. Siapa yang menetapkannya? Ketika Lu Chen mendengar ini, dia tahu ada sesuatu dalam kata-kata Paman Li, jadi dia harus bertanya seperti itu. Sebab, apapun sekte atau alirannya, pada umumnya peraturan-peraturan seperti itu sudah ada, yang dirumuskan di masa lalu. Dan Paman Li hanya mengatakan bahwa ada peraturan di paviliun buku, bukan peraturan sejak zaman kuno, dan ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Pamanmu, benar saja, Paman Li menjawab persis seperti ini, yang juga membenarkan dugaan Lu Chen. Ku bilang Paman Li, kamu hanya pengurus toko buku, apa hakmu membuat peraturan seperti itu? Lu Chen sedikit marah, tapi dia tetap bertanya dengan sabar. Karena paviliun buku dikelola oleh pamanmu, jika kamu ingin memasuki paviliun buku, kamu harus mengikuti aturan pamanmu. Paman Li berkata begitu, cukup arogan. Pamanmu, bagaimana kekuasaan seorang administrator bisa lebih besar daripada dekan? Lu Chen akhirnya tidak tahan lagi, dan kemudian teringat perkataan Zuo Sue, jangan pernah menyinggung perasaan Paman Li, jadi dia dengan paksa menahan amarahnya. Benar, di wilayah Suge, kekuatan pamanmu lebih besar dari kekuatan kepala sekolah. Paman Li terus menyapu lantai dengan linglung, tanpa menatap Lu Chen, jangan merasa tidak puas, bahkan jika kamu memanggil dekan, itu tidak akan membantu. Jika pamanmu tidak membiarkan gadis roh ini masuk, maka itu tidak akan membiarkan siapapun masuk. Ternyata kamu mempunyai prasangka buruk terhadap Linghua. Setelah mendengarkan kata-kata Paman Li, Lu Chen agak mengerti bahwa Paman Li mengincar Linghua. Kamu menjawab ya, biarlah. Paman Li juga tidak menyangkalnya. Paman Li, aku, Linghua, belum pernah bertemu denganmu dan tidak punya keluhan denganmu. Mengapa kamu berprasangka buruk terhadapku?
Linghua tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Sebenarnya, pamanmu tidak memiliki prasangka apapun terhadapmu, tetapi dia sangat berprasangka buruk terhadap orang yang datang tanpa diundang. Paman Li menjawab seperti ini, tetapi Lu Chen dan Linghua tidak dapat memahami apa yang dia katakan. Siapa yang tidak datang ke sini? Lu Chen bertanya. Bukan kamu. Paman Li mendengus, dan tiba-tiba berkata, itulah akhir dari topik ini, kamu tidak perlu bertanya, dan kamu tidak akan membicarakannya jika kamu bertanya pada pamanmu. Saya tidak tahu apa yang harus kita lakukan agar Linghua dapat memasuki paviliun buku. Lu Chen mengerutkan kening ketika dia melihat Paman Li membuat sesuatu sulit baginya. Tidak peduli apa yang kamu lakukan, pamanmu tidak akan membiarkan dia masuk, jadi kamu harus menyerah. Paman Li berkata dengan nada menghina. Begitu kata-kata itu jatuh, angin kencang bertiup, menggulung debu dan daun-daun berguguran di tanah, dan berterbangan ke seluruh langit, sehingga orang hampir tidak bisa membuka mata. Setelah angin kencang berlalu, kulit Paman Li berubah, dan nadanya melembut, baiklah, pamanmu akan memberimu kesempatan. Jika kamu bisa memecahkan sapu ini, gadis dari ras roh itu bisa masuk pergi. Bagaimanapun juga, Paman Li mengangkat sapu panjang itu, dan mengambil posisi untuk dipotong. Lu Chen dengan hati-hati melihat sapu itu, tidak ada yang istimewa, itu hanya sapu biasa sebagai penggantinya. Biasanya untuk memecahkan sapu biasa ini tidak membutuhkan prajurit sama sekali, orang biasa pun bisa melakukannya, cukup hancurkan saja. Paman Li, apakah kamu bercanda? Ini hanya sapu biasa, aku memecahkannya begitu saja, kata Lu Chen. Anak muda, jangan terlalu percaya diri. Sapu itu memang barang biasa, tapi tergantung tangan siapa yang memegangnya. Paman Li berkata dengan nada menghina. Saya datang. Linghua maju selangkah, mengulurkan tangan gioknya, meraih gagang sapu, dan meremasnya dengan kuat. Bentak, terjadi ledakan keras. Tangan Linghua hancur, namun sapunya tidak bergerak sama sekali, tanpa kerusakan apapun. Sapu itu memiliki konsentrasi esensi sejati. Baru kemudian Lu Chen menyadari bahwa sapu itu berisi esensi sejati yang menakutkan, yang langsung menghancurkan tangan Linghua. Lu Chen mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar, menatap Paman Li, matanya penuh keraguan. Paman Li ini tidak menunjukkan nafas atau kemarahannya. Dia terlihat seperti orang biasa, tapi sebenarnya dia pria yang kuat. Saya hanya tidak tahu, apakah Paman Li itu orang suci atau raja sungguhan. Jika ada raja sejati di Akademi Tianhuang, ia tidak akan terlalu putus asa, bahkan jika ia tidak bisa menjadi kekuatan besar, setidaknya ia akan menjadi kekuatan menengah. Pada titik ini, Lu Chen tidak dapat memahaminya. Aku tidak percaya, aku tidak bisa mengalahkan sapumu. Linghua mengerutkan kening, dia memegang cambuk perak di tangannya, dan menopang penglihatannya, aura besar muncul di belakangnya, mengguncang kehampaan. Vena bela diri ki spiritual. Paman Li mengetahui barangnya, dan langsung mengangkat alisnya, wajahnya terkejut, ini adalah seni bela diri unik dari klan roh, hanya wanita kerajaan di klan roh yang memilikinya, tetapi ini juga merupakan keberadaan yang sangat langka legenda. Mengatakan bahwa wanita dari ras roh yang memiliki energi spiritual dan pembuluh darah bela diri adalah Kaisar Miao dari ras roh dan akan duduk di singgasana Raja Roh. Petik 2. Aku berkata pada Paman Li, klan roh telah disegel selama 100.000 tahun, dari mana kamu mendengarnya? Lu Chen bertanya, tentu saja aku membacanya dari buku klasik. Ada buku tentang ras roh di Suge. Bagaimana mungkin pamanmu tidak pernah membacanya? Paman Li menatap Linghua, alis lamanya mengerutkan kening, jika tidak ada yang lain, gadis dari ras roh ini bukanlah gadis ras roh biasa, dia adalah Raja Roh. Pamanmu adalah pamanmu, dia banyak membaca, berpengetahuan luas, dan tahu segalanya. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, karena paman telah menebak identitas Raja Ling, bisakah Linghua diizinkan memasuki paviliun buku? Tidak, tidak peduli siapa dia, jika dia ingin masuk ke toko buku, dia harus memecahkan sapu ini. Tapi Paman Li berkata begitu, dan menolak menyerah, pamanmu membuat pengecualian untukmu. Jika kamu adalah orang lain, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan ini. Ketika Paman Li berbicara, matanya tidak tertuju pada Lu Chen atau Linghua, tetapi ke langit, seolah-olah dia sedang mengaku kepada seseorang di langit. Namun Linghua tidak terlalu peduli, dia menggunakan kemampuan bertarungnya, mengayunkan cambuk perak di tangannya, dari atas ke bawah, dan langsung mengayunkan sapu.
Sungai es. Menyapu dengan cambuk, udara dingin yang tak ada habisnya muncul dengan sia-sia, membekukan ruang, membekukan kehampaan, dan seluruh dunia sepertinya telah jatuh ke dalam gudang es dengan suhu yang sangat rendah. Tubuh roh es. Mata Paman Li menunjukkan keterkejutan, merasakan bahwa kekuatan cambuk Lingua terlalu berat, ia harus melepaskan nafasnya, dan menyuntikkan banyak energi nyata ke dalam sapu untuk menahan kekuatan cambuk Lingua. Orang suci tulang giok. Saat itu, keadaan yang ditunjukkan oleh Paman Li membuat mata Lu Chen terbuka. Benar saja, Paman Li bukanlah orang biasa, melainkan orang suci dengan tulang giok. Jika tidak, bagaimana dia bisa menggunakan sapu biasa itu untuk mematahkan kekuatan tangan Lingua? Ledakan, cambuk perak itu menamparkan sapu, menimbulkan suara keras yang mengguncang tanah. Cambuk perak jatuh, dan kekuatan cambuknya hancur. Dan sapu biasa itu masih ada di tempatnya, bahkan sapunya belum lepas. Sungguh esensi sejati yang kuat, betapa kuatnya orang suci tulang giok. Lingua tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Sayangnya wilayahnya belum pulih sepenuhnya. Saat ini, dia hanya berada di alam yang mulia tubuh emas, yang terlalu jauh di belakang Paman Li. Jika dia mendapatkan kembali orang suci yang bertato tulang itu, tidak ada salahnya jika Paman Li menggunakan sapu biasa untuk mempersulitnya. Meskipun Santo Tato Tulang satu tingkat lebih rendah dari Santo Tulang Giok, dia tidak akan mampu mengalahkan sapu biasa terus-menerus. Gadis ras roh, kekuatanmu terlalu lemah. Kamu tidak bisa menghancurkan sapu pamanmu, sebaiknya kamu kembali. Paman Li menyeringai dan mengatakan ini pada Lingua. Aku tidak bisa, bukan berarti dia tidak bisa. Lingua tidak berdamai, jadi dia menunjuk ke arah Lu Chen dan berkata, tidak peduli berapa banyak sapu yang kamu miliki, dia dapat mengganggumu. Semakin Paman Li menolak untuk mengizinkannya masuk, semakin dia ingin masuk. Karena kondisinya belum pulih dan dia tidak bisa berhenti memukuli sapu Paman Li, dia membiarkan Lu Chen melakukannya. Lu Chen memiliki kekuatan untuk memotong orang suci dengan tato tulang, bukankah mudah untuk mematahkan sapu orang suci dengan tulang giok? Kamu hanya setengah langkah menuju alam pemurnian para dewa. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan di luar imajinasi, mustahil untuk menggoyahkan kekuatan orang suci. Paman Li memandang Lu Chen sambil tersenyum, dan berkata, saya mendengar dari Zuo Sue bahwa Anda memiliki kekuatan untuk membunuh Yang Mulia King Tian, dan kekuatan tempur Anda tidak sesuai dengan wilayah Anda secara serius, jadi Anda memang benih yang baik untuk budidaya. Namun, kekuatan tempurmu masih jauh tertinggal, dan masih belum cukup untuk melihat ke depan pamanmu. Kalau begitu aku akan mencobanya. Lu Chen tersenyum, tiba-tiba membuka tangannya, meraih gagang sapu, dan meremasnya dengan kuat. Bentak, terjadi ledakan keras. Kekuatan tangan Lu Chen hancur, dan sapu itu baik-baik saja di bawah berkah energi sejati Paman Li. Kekuatannya tidak mencukupi, bahkan jika kamu melakukan serangan diam-diam, itu akan sia-sia. Paman Li terhibur oleh Lu Chen dan tidak bisa menahan tawa. Kekuatannya saja tidak cukup, saya bisa meningkatkannya. Lu Chen juga tersenyum, meskipun kekuatan tangannya runtuh, tetapi tangannya tidak meninggalkan sapu, tetapi diam-diam memanggil Zhan Shen. Ho 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 ho. Antara langit dan bumi, 5 nyanyian naga keluar satu demi satu, mengejutkan seluruh dunia. 5 urat naga muncul dari tubuh Lu Chen satu demi satu, mengelilinginya dan mengguncang kehampaan. Yanlong, Yunlong, Thunderlong, naga beracun dan naga jiwa bersinar dengan 5 sinar cahaya masing-masing berwarna merah, kuning, biru, hijau dan hitam. Mereka begitu cemerlang sehingga tampak bersinar selamanya. Pada saat itu, 5 totem naga muncul di mata Lu Chen, dan matanya berkedip, dingin dan tajam. Saat berikutnya, kekuatan Lu Chen melonjak, momentumnya luar biasa, seperti dewa naga yang turun ke dunia, memandang rendah dunia dan menghancurkan segala sesuatu di dunia. Penglihatan naga, Paman Li memandangi 5 naga di tubuh Lu Chen, merasakan kekuatan Lu Chen melonjak, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Fenomena berbentuk naga merupakan fenomena tingkat atas dan juga merupakan fenomena yang sangat langka. Kekuatan promosi jauh lebih besar dibandingkan fenomena biasa. Hanya saja ada banyak sekali karya klasik di Suge, tapi tidak ada catatan tentang tubuh pertarungannya. Oleh karena itu, Paman Li tidak tahu bahwa apa yang disangka Lu Chen bukanlah sebuah penglihatan, tetapi sebenarnya sebuah tubuh pertempuran khusus. Tangan Tian-Tian berdiri, kekuatannya meningkat, dan Lu Chen menggunakan tangannya yang gemetar lagi,
menggunakan cakarnya dengan kuat, dan meremas sapu dengan kuat. Boom! Paman Li memusatkan kekuatannya pada sapu, tetapi ditangkap oleh tangan Fan Tian dan pingsan. Sapu biasa itu langsung ditangkap oleh Lu Chen dan hancur berkeping-keping di udara. Kamu, Paman Li juga terkejut dengan cengkeraman Lu Chen, dan mau tak mau dia terkejut. Pamanmu, sapumu tidak hanya rusak, tapi juga hilang sama sekali. Bisakah Linghua membuka pintu paviliun buku? Lu Chen menyingkirkan tangannya yang menghancurkan surga dan mengatakan ini pada Paman Li. Paman Li mengeluarkan sapu entah dari mana, dan hendak mengatakannya lagi, tapi disela oleh Lu Chen. Pamanmu, aku sudah menang, kamu tidak ingin menambah berat badan, kamu adalah orang bijak tulang giok yang agung. Tapi, aku tidak gemuk. Paman Li memandangi tubuhnya, dia kurus dan dalam kondisi yang baik. Kembalikan kata-katamu dan jadilah gemuk. Ketika Lu Chen mengucapkan sepatah kata pun, Paman Li langsung tercengang. Pada saat ini, Paman Li mengerti apa yang dimaksud Lu Chen, yaitu dia tidak boleh menarik kembali kata-katanya. Saya ceroboh untuk sementara waktu, saya tidak mendukung visi tersebut, dan kekuatan saya jauh lebih sedikit. Paman Li sedang berjuang, dia mengambil sapu dan ingin melakukannya lagi, tetapi Lu Chen tidak mempedulikannya lagi. Dalam persaingan kekuatan, hanya ada satu menang atau kalah. Ini seperti bermain catur, jika terjadi satu kesalahan, seluruh permainan akan kalah. Bagaimana bisa ada alasan untuk kembali ke catur? Lu Chen tidak membiarkan Paman Li menarik kembali kata-katanya, dan mendorongnya, jika kamu tidak menghitung kata-katamu, maka aku harus meminta dekan untuk menilai. Apakah Akademi Tianhuang adalah tempat yang tenang untuk berkultivasi, atau milikmu kata-kata tidak dihitung? Tempat jahat, apa katamu, nak, kapan Akademi Tianhuangku menjadi tempat kejahatan? Paman Li sangat marah, pamanmu, kata-kataku tidak dihitung ketika aku berbicara, jadi keluarlah dari sini, pamanmu, aku akan mengizinkanmu masuk. Bagaimanapun, energi sejati Paman Li meledak dari tubuhnya, dan dia mengeluarkan teknik rahasia yang aneh, yang segera menghilangkan batasan di gerbang. Pintu toko buku akhirnya terbuka perlahan. Kalau begitu terima kasih banyak. Lu Chen tertawa, menarik Linghua, dan bergegas ke toko buku. Paman Li itu hanya terprovokasi sebentar, entah apakah paman ini akan menyesalinya dan menutup pembatasannya lagi. Lebih baik segera menyelinap masuk dan memasuki paviliun buku sesegera mungkin. Setelah Lu Chen dan Linghua bergegas ke paviliun buku, Paman Li menarik teknik rahasianya, batasan dibuka kembali, dan pintu paviliun buku mulai menutup kembali secara perlahan. Namun di atas langit, di antara awan, ada sesosok tubuh yang berkedip ke bawah, langsung menuju ke pintu toko buku yang belum tutup. Kecepatan orang itu terlalu cepat, secepat kilat meteor, meninggalkan hantu di udara, begitu cepat bahkan sosoknya pun menjadi kabur. Ini perpustakaan umat manusia, ada banyak buku rahasia umat manusia di dalamnya. Kamu tidak boleh masuk. Paman Li memperhatikan sosok buram itu mendekat dengan cepat, mencoba menghentikannya tetapi tidak berdaya, jadi dia tidak bisa menahan nafas. Faktanya, Paman Li sudah lama mengetahui bahwa seseorang datang tanpa diundang, dan dia bersembunyi di awan di atas, hanya menunggu kesempatan. Terlebih lagi, orang tersebut bukanlah ras manusia, jadi dia juga dengan tegas menolak membiarkan Linghua memasuki Sugetong, untuk menghindari terbukanya semua batasan. Pembatasan paviliun buku terutama untuk mencegah orang asing masuk. Andai saja Lu Chen memasuki paviliun buku, dia hanya perlu membuka beberapa batasan agar manusia bisa masuk, tetapi orang asing tidak bisa. Namun jika Linghua ingin masuk, maka semua batasan harus dibuka. Paman Li menduga begitu dia membuka semua batasan, pengunjung tak diundang akan mengambil kesempatan untuk masuk. Awalnya, Paman Li bertekad untuk mencegah Linghua masuk, dan dia tidak akan membuka batasan apapun yang terjadi. Namun orang tak diundang itu mengancamnya. Angin sebelumnya bukanlah angin alam, melainkan buatan orang tersebut. Maksud orang itu adalah untuk memberi peringatan pada Paman Li, jika Paman Li tidak memberi kesempatan pada Linghua, orang itu bisa berbuat apa saja. Paman Li tahu bahwa dia bukanlah lawan pria itu, jadi dia tidak punya pilihan selain meminta Lu Chen dan Linghua untuk menghentikan sapu di tangannya. Ini bisa dianggap memberi kesempatan pada Lu Chen dan Linghua, dan juga memberikan jawaban kepada orang yang tidak diundang. Paman Li sangat percaya diri. Dia mengira Lu Chen dan Linghua berlevel rendah, dan mereka pasti tidak akan bisa memukul sapu di tangannya, dan mereka akan mampu menghentikan orang yang tidak diundang itu.
Tetapi Paman Li tidak pernah membayangkan bahwa Lu Chen, yang setengah langkah menuju alam pemurnian para dewa, akan memiliki kekuatan yang tidak normal dan menghancurkan sapunya dengan satu pukulan. Benar-benar hantu. Di bawah desakan Lu Chen, ditambah dengan fakta bahwa orang-orang tak diundang sedang menatap langit di atas, dan Paman Li tidak berani bertobat, dia gigit jari dan membuka semua batasan. Benar saja, ketika Lu Chen dan Linghua melangkah ke paviliun buku dengan kaki depan mereka, pria di surga itu bergegas turun dengan kaki belakangnya. Paman Li tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan orang itu, dan dia tidak berani menghentikannya. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali berbicara untuk mencegahnya. Saya tidak tertarik dengan karya klasik ras manusia Anda. Saya hanya perlu menemukan keterampilan tempur yang tidak mencolok, yang tidak berbahaya bagi umat manusia Anda. Pria itu sedang terburu-buru, dan berkata, sebenarnya, ada baiknya Anda membuka batasan toko buku sekarang. Saya bisa masuk, dan itu akan menyelamatkan saya dari memikirkan Anda. Saya tidak takut mempunyai ide sendiri. Saya sudah hidup lama, apakah saya masih takut mati? Meskipun Paman Li mengerutkan kening, tidak banyak rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, dia menatap pria itu lekat-lekat, mencoba melihat wajahnya dengan jelas. Sayangnya, kecepatan orang itu terlalu cepat, begitu cepat sehingga hanya tersisa sosok buram. Bahkan dengan basis budidaya orang bijak tulang giok seperti Paman Li, dia tidak dapat melihat dengan jelas wajah asli orang itu, dan dia bahkan tidak melihat dengan jelas pakaian apa yang dikenakan orang itu. Kamu tidak takut mati, tapi jika kamu memprovokasiku, aku bisa menghancurkan kastilmu. Pria itu tertawa, dan sosoknya melayang turun dari langit, dan sebelum pintu toko buku ditutup, dia langsung masuk ke toko buku. Perpustakaan Akademi Tianhuang tidak bisa mencegah orang asing masuk. Paman Li menghela nafas dalam-dalam, tapi dia juga sangat tidak berdaya. Pria itu tampak misterius. Meskipun dia menahan nafas, dia tidak menunjukkan alam apapun. Namun paksaan yang dilepaskan orang tersebut kepadanya secara sengaja atau tidak sengaja, ia mengetahui bahwa basis kultivasi orang tersebut sangat tinggi, begitu tinggi hingga membuatnya putus asa. Untungnya, orang tersebut bukanlah ras yang bermusuhan, dan dia tidak memiliki niat jahat. Kalau tidak, Paman Li lebih baik mati daripada membuka toko buku. Toko buku, bagian dalamnya sangat besar, dengan banyak buku, dan puluhan lantai penuh dengan buku. Setelah Lu Chen masuk, dia melihat ke loteng Nuoda, penuh dengan rak buku, padat dengan buku, dan merasa terpesona. Ada begitu banyak buku, dari semua genre, Anda tidak dapat menyelesaikan membacanya dalam 10.000 tahun. Untungnya, ada papan pengenalan di lobi lantai pertama toko buku, yang menunjukkan lantai di mana jenis-jenis buku didistribusikan. Jika Anda ingin membaca buku apapun, Anda bisa langsung ke lantai itu, dan Anda bisa menemukan buku semacam itu di lantai itu. Linghua ingin membaca beberapa buku klasik tentang benua Yuanwu, jadi dia pergi ke lantai 30. Lu Chen tidak ingin membaca buku klasik itu, jadi dia berjalan ke lantai 31. Lantai atas adalah tempat penyimpanan keterampilan tempur. Di sekte atau kekuatan lain, umumnya tidak banyak keterampilan tempur tingkat tinggi, dan semuanya berada di tangan orang-orang tingkat tinggi, dan tidak dilepaskan begitu saja. Dan di perpustakaan Akademi Tianhuang, ada begitu banyak keterampilan tempur, dan semuanya dapat dilihat dengan santai, yang mana sangat berbeda. Namun, Akademi Tianhuang tidak memiliki murid lagi. Jarang sekali murid seperti Lu Chen datang ke sini. Lu Chen dengan santai melihat beberapa keterampilan tempur, dan menemukan bahwa itu semua adalah keterampilan tempur tingkat misterius, yang tidak ada nilainya sama sekali. Jadi, Lu Chen naik satu lantai, naik ke lantai 32, dan memeriksa beberapa buku tentang teknik bertarung, semuanya level rendah. Keterampilan tempur tingkat rendah di tingkat dasar secara alami merupakan tingkat yang terlalu rendah, dan sama tidak berharganya dengan keterampilan tempur tingkat hitam. Lu Chen terus naik, dan kemudian sampai ke lantai 33. Keterampilan tempur di sini semuanya tingkat bumi tingkat menengah. Lantai 34, tingkat keterampilan tempur juga merupakan tingkat yang lebih tinggi, tingkat atas dari tingkat dasar. Peringkat teratas bumi adalah eksistensi teratas di wilayah Desolasi Timur. Itu karena benua tengah tidak mengizinkan wilayah Desolate Timur memiliki keterampilan tempur di atas peringkat surga, juga tidak mengekspor keterampilan tempur peringkat surga ke 4 wilayah utama. Tidak hanya wilayah Desolate Timur, namun 3 wilayah besar lainnya yaitu Beiyuan,
Simo dan Nanman juga mendapat perlakuan yang sama dari benua tengah. Namun, Lu Chen telah lama kehilangan minat pada keterampilan tempur peringkat teratas, jadi dia dengan tegas berjalan ke lantai 35. Menurut tingkat keterampilan tempur, tingkat atas seharusnya adalah keterampilan tempur tingkat bawah dari peringkat surga. Tetapi setelah Lu Chen naik, dia menemukan bahwa lantai 35 kosong, belum lagi buku, bahkan rak buku pun tidak. Bagaimana situasinya? Lu Chen sangat bingung, mungkinkah keterampilan tempur Suge berada di peringkat akhir teratas? Jika ini masalahnya, maka latar belakang Akademi Huang Tian terlalu buruk. Tidak apa-apa jika aura Akademi Tian Huang rendah, tidak apa-apa jika tidak memiliki sumber daya, dan bahkan tidak memiliki dasar, tidak heran tidak dapat menerima satu pun murid. Toko buku ini memiliki total 36 lantai. Sekarang tidak ada buku di lantai 35. Saya ingin tahu apakah lantai terakhirnya sama. Lu Chen merasa sejak dia ada di sini, bahkan jika dia naik ke lantai berikutnya, tidak akan ada apa-apa di sana, jadi dia harus naik dan melihat-lihat. Dengan mentalitas berkunjung ke sini tanpa mengharapkan keuntungan apapun, Lu Chen menahan diri dan berjalan ke lantai paling atas. Tidak apa-apa jika Anda tidak naik, tetapi ketika Anda naik untuk melihatnya, Lu Chen tercengang. Tidak ada rak buku di lantai paling atas, tapi ada tumpukan buku. Buku-buku itu jelas terbengkalai, bertumpuk berantakan, setinggi bukit. Lu Chen mendekati tumpukan buku dan melihatnya, dan segera kehilangan kesabaran. Ternyata semuanya adalah buku yang tidak lengkap. Sebagian dari semua buku telah robek, beberapa bagian depannya terkoyak, tetapi sebagian besar bagian belakangnya terkoyak, menjadikannya teknik pertarungan yang tidak lengkap. Keterampilan tempur tidak lengkap. Mata Lu Chen tiba-tiba berbinar, berpikir bahwa dalam ingatan yang dia warisi, ada banyak keterampilan tempur tingkat langit yang tidak lengkap. Lu Chen segera berjongkok, mengambil buku yang belum lengkap, dan membukanya. Tidak apa-apa jika Anda tidak melihatnya, Anda akan langsung kaget saat melihatnya. Ini pada awalnya adalah keterampilan bertarung seorang penggarap perisai. Meskipun babak pertama telah dirusak, Lu Chen masih bisa memahami babak kedua. Karena, konten paruh kedua adalah bagian yang hilang dari teknik pertempuran langit terselubung. Itu benar, itu adalah keterampilan tempur terselubung langit yang tidak lengkap yang dibanggakan oleh Fat Dragon dan pertahanannya yang tak terkalahkan. Ini, Lu Chen terkejut dan gembira, begitu bersemangat hingga dia ingin melompat ke surga ke-9. Keterampilan tempur tingkat langit yang tidak lengkap dalam ingatannya selalu menjadi penyesalannya. Karena seluruh Fanatical Legion memiliki skill tempur yang tidak lengkap, dan kekuatan mereka jauh lebih lemah. Di masa lalu, menindas para pejuang yang tidak memiliki keterampilan tempur tingkat surga di Wastelen Timur bukanlah masalah sama sekali. Tapi ini adalah benua tengah, pusat dari benua Yuanwu, pasti ada banyak sekali keterampilan tempur tingkat surga di sini, dan keterampilan tempur tingkat surga mereka lengkap dan kuat. Keterampilan tempur tidak lengkap yang dimiliki oleh Fanatic Legion hanya memiliki kekurangan dan tidak ada kelebihan dibandingkan keterampilan tempur lengkap orang lain. Keterampilan tempur tingkat atas peringkat langitnya, Zantian, juga tidak lengkap, awalnya kehilangan dua pedang terakhir, yang juga merupakan dua pedang paling kuat. Kurangnya dua pedang terakhir juga mempengaruhi kinerja 7 pedang pertama, dan sulit untuk mencapai kekuatan pengorbanan yang maksimal. Tapi dia cukup beruntung. Dia bertemu dengan seorang ahli di tempat yang kacau dan membuat dua pedang terakhir. Ketika dia sepenuhnya memahami arti dari dua pedang terakhir, keterampilan tempurnya yang menebas langit dapat dianggap lengkap, dan kekuatan tebasan langitnya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi sejak saat itu. Justru karena keterampilan bertarungnya yang lengkap maka keterampilan tempurnya yang menebas langit telah mencapai kekuatan maksimumnya, dan inilah bagaimana dia memiliki kekuatan sebagai orang suci yang menebas tulang. Jika tidak, pedang Zantian kelima miliknya hanya dapat membunuh Bonsein, atau memiliki kekuatan untuk melawan Bonsein, tetapi pasti tidak akan mampu membunuh Bonsein. Lu Chen terus mencari di tumpukan buku yang tidak lengkap, dan secara tak terduga menemukan bahwa buku yang tidak lengkap ini adalah bagian yang hilang dari keterampilan tempur yang tidak lengkap dalam ingatannya. Untuk setiap buku yang tidak lengkap, dia dapat menemukan keterampilan tempur tidak lengkap yang cocok dalam ingatannya, dan menggabungkannya menjadi satu untuk membentuk keterampilan tempur yang lengkap. Selain bagian yang hilang dari Fei Long yang menutupi langit, ia juga menemukan bagian yang hilang dari keterampilan tempur bulan pecah Mingyue,
bagian yang hilang dari keterampilan tempur Gletser Lingua, bagian yang hilang dari keterampilan tempur matahari menusuk Lingyan, dan bagian yang hilang dari 10. Keterampilan tempur Feng Yun Pelayan, bagian yang hilang dari runtuhnya langit, serta hari kiamat pemula, api penyucian Wanyan, Del. Sebagian besar bagian yang hilang dari keterampilan tempur yang tidak lengkap dalam ingatannya ditemukan di tumpukan buku yang tidak lengkap ini. Dia bahkan menemukan buku gerak kaki yang tidak lengkap, yaitu paruh kedua Yu Guangbu. Ternyata keterampilan tempur yang tidak lengkap dalam ingatanku semuanya berasal dari Akademi Tian Huang. Mengapa keterampilan tempur Akademi Tian Huang dibagi menjadi 2? Siapa yang menuliskan semua keterampilan tempur yang tidak lengkap dalam pikiran mereka dan diserap oleh Chaos Orb? Banyak pertanyaan muncul di benak Lu Chen, tetapi pertanyaan-pertanyaan ini berlalu begitu saja dan tidak lagi terjerat. Karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak penting bagi Lu Chen, dan dia tidak punya cara untuk menyelidikinya, dan dia tidak repot-repot bertanya kepada orang lain. Dia mendapatkan bagian yang hilang dari semua keterampilan tempur yang tidak lengkap dalam ingatannya, yaitu, dia mendapatkan manfaat paling nyata, dan ini adalah hal yang paling penting. Tugas yang paling mendesak adalah mengambil semua buku yang tidak lengkap ini. Lu Chen mengeluarkan cincin interspatial yang kosong dan hendak memasukkan semua buku yang tidak lengkap ke dalamnya, tetapi menemukan bahwa cincin interspatial tidak dapat dibuka sama sekali. Ini, larangan telah menekan cincin luar angkasa, dan cincin luar angkasa tidak dapat dibuka di toko buku. Lu Chen segera memahami bahwa pembatasan toko buku tidak hanya mencegah orang masuk dengan santai, tetapi juga mencegah orang menggunakan cincin luar angkasa untuk mengambil buku dari toko buku. Kalau begitu kamu hanya bisa mengeluarkannya. Lu Chen tidak berdaya, jadi dia mengeluarkan tong kayu besar dari Chaos Orb untuk menyimpan buku. Namun, terlalu banyak buku yang belum lengkap, bertumpuk seperti bukit, bahkan beberapa tong raksasa pun tidak dapat diisi. Lu Chen tidak punya pilihan selain menyerah mengambil semua buku yang tidak lengkap, dan hanya memilih buku yang dapat digunakan saudara-saudaranya saat ini, atau buku yang bernilai tinggi, dan melemparkan semuanya ke dalam ember raksasa. 1 jam kemudian, Lu Chen akhirnya menyelesaikan seleksi, mengisi ember raksasa, lalu menyeret ember raksasa itu ke bawah. Ketika dia mencapai lantai 30, dia menemukan bahwa Lingua telah menunggunya di tangga dengan beberapa barang klasik di pelukannya. Aku mendengar suara-suara dari atas, jadi aku datang untuk melihatnya. Aku tidak menyangka kamu akan menyeret tong sebesar itu. Ekspresi Lingua tidak natural, dan dia melirik tong raksasa itu. Dia terkejut, kamu punya begitu banyak buku di toko buku, akankah Paman Li melepaskanmu? Aku tidak mengambilnya, aku meminjamnya. Lu Chen tersenyum, dan ada sebuah buku yang belum lengkap di tangannya, dan dia menyerahkannya kepada Lingua. Ini adalah bagian yang belum lengkap dari keterampilan perang Gletsermu. Setelah kamu mengembangkan bagian ini, keterampilan perang Gletser akan lengkap. Benar saja, ini adalah bagian kedua dari teknik pertempuran es. Lingua mengambil buku yang belum lengkap itu dan melihatnya. Dia langsung tersenyum, seperti anggrek yang mekar di lembah kosong. Indah sekali. Panggil. Pada saat ini, embusan angin muncul entah dari mana dan bertiup ke seluruh lantai 30. Sepertinya ada sesuatu yang berjalan dengan kecepatan tinggi, dan mengeluarkan aliran udara. Wei Hao. Lu Chen mengerutkan kening, dan menggerakkan Yu Guangbu, dengan cepat berlari ke lantai 30. Namun, dia membalikkan seluruh lantai 30 dan tidak menemukan orang lain. Apakah kamu melihat sosok lain? Lu Chen berlari kembali ke tempat semula dan menanyakan Lingua seperti ini. Seluruh toko buku hanya ada kamu dan aku, tidak ada orang lain. Lingua menggelengkan kepalanya dan berkata begitu. Namun, pandangan yang tidak wajar melintas di mata indahnya, yang sekilas, tetapi Lu Chen tidak menyadarinya. Toko buku adalah ruang tertutup, bagaimana bisa ada angin kencang tanpa alasan? Lu Chen melihat sekeliling dengan curiga, dan kemudian berkata, angin kencang tadi membawa semacam paksaan, yang seharusnya disebabkan oleh manusia, tetapi orang itu memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Mungkin itu Paman Li. Lingua berkata begitu. Jika itu Paman Li, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa lepas dari pandanganku. Kata Lu Shen, Paman Li adalah seorang bijak tulang giok. Jika dia telah berlatih gerak kaki tingkat tinggi, kecepatannya terlalu cepat untuk Anda lihat, itu juga mungkin. Lingua berkata, mungkin Paman Li mengkhawatirkan kita dan diam-diam datang untuk memeriksa kita. Tidak masalah,
Aku akan keluar, apakah kamu masih tinggal di sini? Lu Chen tidak terlalu memikirkannya, jadi dia bertanya pada Linghua seperti ini. Kamu pergi dan aku juga pergi. Linghua mengangguk, lalu berjalan bersama Lu Chen sampai mereka keluar dari gerbang paviliun buku. Dan di luar gerbang paviliun buku, Paman Li masih di sana, tetapi dia tidak menyapu lantai, dia hanya berdiri di sana dengan linglung, dengan sapu besar dan panjang di bahunya. Kalian keluar begitu cepat, kupikir kamu akan tinggal di sana selama 7 hari 7 malam. Ada terlalu banyak buku di toko buku, dan jenis bukunya bermacam-macam. Dulu, begitu murid akademi masuk, mereka biasanya tinggal selama beberapa hari untuk membaca. Paman Li tahu bahwa seseorang telah keluar dari paviliun buku, jadi dia pulih dari kebingungannya dan berkata demikian. Paman Li, aku ingin meminjam buku-buku ini untuk dibaca di rumah. Apakah mungkin? Sambil memegang 4 buku tebal dan 1 tanpa bagian pertama, Linghua berjalan di depan Paman Li. Keempat buku itu semuanya tentang benua Yuanwu. Tidak ada salahnya mengambil dan membacanya. Ingatlah untuk mengembalikannya setelah membacanya. Paman Li mengangguk, dan matanya tertuju pada buku yang belum lengkap itu lagi. Mau tak mau dia merasa sedikit terkejut. Bing He. Ini adalah teknik cambuk yang tidak lengkap, pangkatnya sangat tinggi. Ini adalah pertarungan tingkat surga tingkat menengah tekniknya, tapi sayangnya bagian pertama kurang dan tidak bisa diolah. Apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Saya menggunakan cambuk. Melihat teknik pertarungan cambuk tingkat tinggi, saya ingin berpartisipasi dalam penelitian. Petik 2. Linghua berkata begitu, tidak berani mengatakan yang sebenarnya di depan Paman Li. Jelas sekali, keterampilan tempur Gletser berasal dari Akademi Tianhuang. Jika Paman Li tahu bahwa dia memiliki keterampilan tempur glasial bagian depan atas, saya tidak tahu bagaimana reaksi Paman Li. Keterampilan bertarung yang tidak lengkap, terutama kekurangan di babak pertama, sebenarnya tidak ada apapun untuk berpartisipasi dalam penelitian, dan Anda tidak bisa mendapatkan apapun dari penelitian. Paman Li berkata, jika kamu dapat berpartisipasi dalam penelitian ini, teknik pertarungan ini tidak akan ditempatkan di toko buku begitu saja, ini telah dikumpulkan oleh Akademi sejak lama.